Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai hari kita dengan menyembahan dan mendengarkan firman-Nya. Bapa, pegang tanganku, aku saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul Dihajar karena dikasihi. Daud berhasil menjadi seorang raja yang sangat baik. Dan Daud berhasil menjadi hamba Tuhan yang luar biasa juga. Namun sayang, ia gagal menjadi orang tua. Ia gagal menjadi bapak yang baik untuk anak-anaknya. Daud gagal menjalankan fungsinya sebagai seorang bapak ketika anak-anaknya bersalah dan berbuat dosa. Saat Amnon anaknya memperkosa adik tirinya sendiri yaitu Tamar, Daud marah. Tetapi tidak dicatat bahwa Daud menghukum dan mendisiplin Amnon. Saat Absalom, kakak kandung Tamar yang menendam dan kemudian membunuh Amnon karena menodai adiknya, Daud pun tidak dicatat menghukum dan mendisiplin Absalom anaknya. Bahkan saat Absalom mengkudeta Daud, Daud juga tidak menghukum dan mendisiplin Absalom juga. Akibatnya banyak konflik dalam kehidupan keluarga Daud. Anak-anaknya kacau. Bahkan Absalom juga berakhir mati di tangan Yoab, panglima perang Daud. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita merasa Tuhan sedang mendisiplinkan kita. Kita bertanya, mengapa Tuhan perlu disiplin? Mengapa Tuhan tidak cukup mengampuni saya saja tanpa pendisiplinan? Di dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dari sini kita tahu bahwa kita dihajar karena kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau saat kita berbuat dosa, kita merasa baik-baik saja, jangan-jangan kita bukan bagian dari orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita malah harus khawatir jika habis berbuat dosa, kita tidak menerima konsekuensi apa-apa. Dosa memang selalu memiliki konsekuensi di dunia maupun di kekekalan. Saat kita berbuat dosa dan menerima konsekuensi kita, harusnya kita malah bersyukur karena ini bukan hukuman. Tetapi ini untuk mengingatkan kita, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak berakhir di dalam neraka penderitaan abadi, Bapak Ibu sekalian. Contoh Alkitab adalah Yunus. Yunus adalah orang yang mengenal Tuhan, tetapi ia tidak taat. Yunus dipilih oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Yunus dipilih karena Yunus sendiri perlu diubahkan karakter-karakter buruknya. Karena Tuhan sayang kepada Yunus. Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe, tetapi Yunus malah lari menjauhi instruksi Tuhan. Dia lari ke arah sebaliknya menuju ke Tarsis. Akhirnya apa? Akhirnya ia harus mengalami badai. Setiap dosa pasti menghasilkan konsekuensi yang harus ditanggung. Seperti ketidaktaatan Yunus. Ketidaktaatan Yunus menghasilkan badai. Bayangkan saja kalau saat Yunus lari, tidak taat, kemudian Tuhan membiarkan Yunus dan Tuhan berpikir, saya bisa pakai orang lain, biarkan saja Yunus lari. Walaupun memang sebetulnya Tuhan bisa. Bayangkan jika Tuhan seperti itu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita tidak begitu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan menghajar Yunus dengan badai supaya Yunus bertobat dan berbalik. Saat kita punya problem, punya masalah, sekarang jangan kita pikir kalau hal ini terjadi karena Tuhan membenci kita, karena Tuhan tidak sayang sama kita. Tetapi kita harus berpikir sebaliknya bahwa Tuhan sayang sama kita, Tuhan cinta sama kita, Tuhan punya maksud
supaya kita belajar sesuatu dan berbalik bertobat kepada Tuhan. Masalah yang kita derita di dunia ini memang rasanya buruk, rasanya tidak enak Bapak Ibu sekalian. Tetapi masalah ini hanyalah persoalan kecil, hanya satu titik saja jika kita bandingkan dengan kekekalan. Tuhan lebih ingin kita selamat di kekekalan bersama-sama dengan Dia nanti daripada kita dibiarkan hidup nyaman seenaknya di dunia ini dan dibiarkan binasa di dalam kekekalan Bapak Ibu sekalian. Jadi maka dari itu kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Apapun yang kita alami sekarang, ini adalah karena Tuhan cinta pada saya. Tuhan punya rencana yang indah untuk saya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami Tuhan atas semua dosa-dosa kami Tuhan, atas semua kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan atas konsekuensi dosa yang memang harus kami terima Tuhan, untuk kami belajar Tuhan lebih taat lagi kepadamu Tuhan, untuk kami bertobat dan berbalik Tuhan kepada kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami nantinya bisa bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan Tuhan. Apapun yang kami alami sekarang Tuhan, kami percaya ini semua karena Engkau mencintai kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.